terkait penundaan pemilu 2024 mendapat respon dari sejumlah politisi. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Partai pengusung Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan, dengan tegas menyatakan menolak usulan dari sejumlah ketua umum partai politik untuk memundurkan jadwal pemilu 2024. Karena masa jabatan presiden telah diatur dalam Dasar Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Halo Sobat Catatan Jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Masih ngobrol-ngobrol seputar politik, tentunya dengan seorang yang mengerti juga soal politik. Di Sumatera Selatan, tokoh pemerhati politik yang satu ini sudah secara lantang terkait adanya agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengkomentari dan memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Tamu saya hari ini adalah Bang Bagindo Togar. Assalamualaikum, ya. Wih, apa kabar? Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah, guyur baik kalau. Santai. Kalau ngobrol sama Bang nih, tidak perlu yang tegang-tegang. Kita santai gitu, Bang. Iyalah, harusnya itulah. Sambil Abang, nyicip kopi, ya lah. Oh ya, ini sambil nyicip kopi, ada buah-buahan nih luar biasa nih sekali nih teman-teman Sobat Catatan Jurnalis ini. Hari ini kita ngobrol sama Bang Bagindo. Bang, kan kemarin lagi rame-rame nih, Bang. Jadi rame-rame ngobrolin soal politik tanah air saat ini, Bang. Terkait agenda pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden. Abang secara lantang menjelaskan pada salah satu beberapa media lah ya di Sumatera Selatan menanggapi hal tersebut. Itu kenapa, Bang? Saya mau bercerita dulu nih, Abang. Kenapa Abang menanggapi hal tersebut? Pertama gini, Jak. Saya masih ingat tuh waktu menjelang pemilu serentak di 2018 dan 2019. Yaitu bahwa kita ada nargetkan, bahkan saya beberapa kali ketemu komisioner provinsi, sebenarnya rencana awalnya kan kita akan melakukan pemilu serentak di tahun 2029. Rencana awal? Iya, awal sudah memang ada agenda awal ya? Wacananya 2029. Oh. Karena bertahap kan akan serentak, kepala daerah, legislatif, ya, DPD, kemudian presiden, itu sebenarnya awalnya 2029. Rencana awalnya. Tapi dipercepat dengan alasan pemerintahan pusat dan juga berkonsultasi dengan stakeholder lainnya, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, Mendagri, kemudian Komisi 3 ya DPR RI. Komisi 2 DPR RI. Itu kemudian terus konsultasi terus-menerus, ada upaya mempercepat menjadi 2024 kan. Oh, itu jadi artinya setelah ada rapat koordinasi ya, rapat bersama akhirnya, ya. Ada berapa kali upaya, akhirnya kemarin lewat kesepakatan yang berapa bulan yang lalu disepakati 2024 lebih fix. Nah, wacana udah menguat. Iya, itu kan tanggal 14 kemarin tuh, Bang. Tanggal itu 14 Februari kemarin kan. Yang menetapkan. Itu kan berawal dari yang kemarin itu mempercepat, akhirnya terjadi kesepakatan, tapi belum berupa produk hukum ya, belum ada undang-undang politiknya, undang-undang pemilunya, yang biasanya akan disusul dengan undang-undang pemilu kan gitu. Ada kesepakatan dulu nih. Ya, ini kan kesepakatan, katakanlah 70% lah, 70-75% bahwa sepakat pemerintah, KPU, kemudian DPR RI, legislatif eksekutif ya, sudah bersepakat akan membuat pemilu serentak di Februari dan di November untuk pilkada. Nah, tapi masih berupa kesepakatan dan kesimpulan. Nah, ini harus belum penal. Lah, kan belum dikoding dengan produk hukum. Harusnya disusul dengan undang-undang pemilu. Untuk kemarin kan undang-undang pemilu nomor 7 2017. Ini biasanya 2 tahun menjelang pemilu serentak. Nah, idealnya paling enggak di tahun ini sudah keluar undang-undang pemilunya dan PKPU-nya dan turunannya. Akhirnya itu baru final, tidak akan dikatakan secara hukum nggak bisa lagi. Tidak jadi perubahan-perubahan. Nggak ada perubahan-perubahan lagi. Tapi ini kita menunggu nih, kapan nih undang-undang pemilunya. Kemarin kan undang-undang pemilu yang 2019 keluar, undang-undang pemilu 7 2017. Iya, artinya itu baru kesepakatan saja, Bang. Iya, kan kesepakatan, belum ada produk undang-undangnya. Iya. Kesepakatan ibaratnya suatu pertemuan-pertemuan yang masih sifatnya muatan politisnya lebih kuat daripada muatan hukumnya. Nah, sekarang kan harus di-follow up ketika kegiatan politik ataupun rencana-rencana politik, action politik selesai, maka diikuti dengan
produk hukumnya, produk legal formalnya, maka itu sudah bulat. Nah sekarang bagaimana DPR jangan terlena, segera dibuat undang-undangnya ini, undang-undang pemilu yang 2024. Nah biasanya kan 2 tahun sebelumnya. Kalau 2024, 2022 ini harus kelar undang-undang itu dan PKPU-nya. Nah ini makanya saya bilang belum pernah. Kita katakan, maka kemarin saya bantah berkali, belum final. Iya, belum final. Nanti dulu Bang, santai Bang, sambil ngopi dulu. Iya, belum final. Ini teman-teman sebagai catatan jurnalis, jangan terlalu tegang melihat situasi kondisi politik tanah air saat ini. Ini sangat dinamis dan memang tentang kebijakan, tentang peraturan selalu bisa dibicarakan. Ngopi dulu kita. Aduh, kalau ngobrol sama Abang tuh jangan terlalu tegang-tegang, Bang. Harus cair ya kan? Harus cair, Bang. Harus fresh ya. Iya. Wih, teman-teman. Nyambung lagi, Bang. Iya. Jadi gimana tadi? Ya, kemudian sekarang ini tiba-tiba kemarin diiringi ada isu-isunya, atau saya mengatakan isu antara yang buat wacana Jokowi 3 periode, kemudian menghilang, muncul sekarang penambahan jabatan masa presiden, maka istilah saya bukan 3 periode, 2,3 periode jadinya kan. 2,3 lebih kurang satu setengah tahun itu kan. Namanya 1,5-2 tahun. Namanya sedikit. Ya, jadi 2,3 periode. Nah, itu sebenarnya isu ini urgensinya ataupun menjadi argumentasi yang paling menguat adalah persoalan karena kemarin pandemik itu kan banyak hal-hal yang menyangkut terkait untuk menargetkan pembangunan atau menjalankan pembangunan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ternyata efek pandemi yang melanda seluruh dunia ini, maka salah satunya imbasnya kena Indonesia. Banyak program-program strategis nasional itu terganggu ataupun tidak mencapai target. Makanya ada wacana, itu alasan lewat pertemuan beberapa tokoh partai. Itu pertama kali diutarakan oleh Menteri Perdagangan kalau nggak salah ya? Perdagangan, bukan Pak Erlangga sama Pak Muhaimin kan, Pak PKB. Iya, bukan pertama, itu dari partai politik, dari pemimpinan partai politik sebelumnya. Bukan Menteri Investasi Pak Bahlil. Pak Bahlil. Gitu ya. Pak Bahlil. Karena Menteri dampak ekonomi rencana minta perpanjangan dulu. Iya. Itu pengaruhnya apa? Minta perpanjangan dengan dampak ekonomi menurut Abang? Ya, bagi pelaku ekonomi kan perlu kepastian. Kemudian kemudian terlaksananya beragam program yang sudah direncanakan supaya sesuai dengan tepat waktu. Mungkin dengan yang direncanakan 3-4 tahun yang lalu, kalau target 2024 dengan era pandemi yang hampir 2 tahun ini terus mengganggu dalam tanda kutip kehidupan yang normal ini, maka mereka minta diperpanjang. Siapa tahu secara politik bisa memperpanjang ini. Itu kalangan dari pengusaha dan ekonomi dan politisi. Tapi buat saya bukan itu yang lebih penting. Saya ngelihat banyak beberapa daerah, contoh yang selesai ikut pemilihan di 2019, 2020, itu banyak kepala daerah, kalau kita patokan Undang-Undang Nomor 10 2016, harusnya mereka kalau patuh pada undang-undang, jabatan mereka harus 5 tahun. 5 tahun. Tapi dengan adanya keputusan politik akan mempercepat dan menyatukan skala kepala daerah, mereka semua dilaksanakan di 2024. Yang 2022 nggak ada masalah. Iya kan? Cuman terlalu jauh dia ketika periode kedua agak repot dia untuk konsolidasikan lagi ya. Branding dan mengonsolidasi kekuatannya. Kemudian 2023 juga hingga di 2024. Nah, yang 2025 dimundurkan di 2024. Nah, ini kan perlu menurut saya ada juga, jangan sekedar keputusan politik yang rancu. Kenapa saya katakan rancu? Mereka belum ada upaya mengkoreksi, merevisi, atau menarik, atau membatalkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang PKPU. Tentang pemilihan kepala daerah. Yang masa jabatannya jelas menurut Undang-Undang. Kepala daerah itu 5 tahun. Yang berarti mereka paling cepat berakhir 2025. Nah, sekarang ini bagaimana? Jangan sampai Undang-Undang 10-2016 muncul lagi Undang-Undang keputusan politik yang nyatakan harus semuanya di 2024. Ini benturan di lapangan. Ingat loh, ketika ratusan, hitungan saya sekitar 122 atau 142 provinsi dan kabupaten kota, mereka bersatu. Mereka melakukan gugatan, memberikan kuasanya pada pengacara yang profesional, andal di bidang tentang tata usaha, tentang peradilan tata negara, tentang hukum tata negara atau tata usaha negara. Mereka bersatu menggugat judicial review ke MK. Saya yakin MK ini akan, kalau jelas secara substansial dan secara lisan, secara formal atau yang jelas tertulis itu memang berbenturan
dengan isi undang-undang keputusan yang sekarang ini, nggak akan, tidak, sangat besar kemungkinan MK akan membatalkan ini. Ya, Bang. Tadi disebutkan seperti itu. Nah, kalau kita melihat lahirnya produk undang-undang baru, apakah tidak secara otomatis membatalkan produk undang-undang yang lama? Ya, kalau terkait, ini kalau nggak terkait undang-undang, ini kan undang-undang kepala daerah lain dengan undang pemilu dong. Iya. Nah, banyak kan undang pemerintahan Artinya daerah beda. apakah ini tidak sinkron? Artinya seluruhnya dibatalkan. Undang-undang administrasi pemerintahan beda kan? Ini bukan turunannya, kalau turunannya kan bisa kan. Ini yang dibahas soal pemilu aja berarti. Itu pemilu kepala daerah. Iya. Ini harusnya segera, jangan nanti menjelang pemilu ini muncul. Artinya sampai sekarang pembahasan undang-undang tentang jabatan kepala daerah itu belum ada perubahan. Belum ada revisi. Dan ingat, mereka ini diam-diam di bawah, saya lihat mereka melakukan komunikasi antar kepala daerah ini akan munculkan gugatan. Iya. Ini kan belum muncul, setelah muncul undang-undangnya atau ada keputusan politik di DPRD, paripurna DPRD mengatakan sudah jelas pemilu pada tahun depan, jadwalnya Februari dan November. Iya. Ini mereka munculkan gugatan, mereka gugat ke MK, dikabulkan, judicial review-nya. Iya. Nah, maka saya bilang, apapun yang terkait pemilu 2024 diselesaikan dulu supaya resistensinya tidak tinggi, kemudian minim konflik. Kemudian ada satu lagi loh, jangan dianggap sepele. Persoalan dulu kan penyelenggaraan dulu ratusan penyelenggara yang meninggal dunia, sakit, karena kejar tayang untuk melaksanakan pemilu yang serentak tadi. Iya. Kita udah uji coba ya, Bang? Udah uji coba kemarin udah ratusan. Ingat, dan kita kan selama ini abai untuk membangun instrumen pemilu berbasis IT. Seperti di Korea kan, artinya kalau pemilu ini ditunda ataupun diperpanjang, ditunda pemilu, apakah berpengaruh juga terhadap perpanjangan masa jabatan presiden? Lah, automatically, makanya ini perlu namanya tetap keputusan politik dan artinya juga dukungan politik. Dari dukungan politik itu harus membuat peraturan baru dong, membuat perundang-undangan baru yang mengatur tentang masa jabatan presiden. Revisi, kemudian apapun ini urusan DPR yang paling urusan DPR lah ini, nanti bekerjasama dengan KPU untuk bagaimana kalaupun terjadi penundaan, karena kalau yang paling penting tidak bertabrakan ataupun mengurangi marwah ataupun posisi konstitusi sebagai panutan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Makanya tetap mengacu dan menghormati konstitusi, itu kuncinya. Supaya legitimasinya kuat, kalaupun teknis ini agak perlu diskusi panjang lah dengan para ahli ya. Para ahli terkait tentang kalaupun terjadi perpanjangan. Perpanjangan itu argumentasinya harus kuat. Jangan kena dianggap ada agenda politik. Ini artinya, aduh teman-teman ngopi dulu nih. Ini agak tambah asik ini, nggak kerasa nih teman-teman. Bang, ngopi Bang. Aku sambil ngobrol aja ya. Oh iya, boleh. Aku alisap soalnya aja. Santai Bang, silakan Bang. Alisap gitu nih aja. Aduh teman-teman, kalau ngobrolin politik ini emang enaknya sambil ngopi. Apalagi kalau kita menikmati kopi asli dari Nusantara. Ini kopi-kopi dari Sumatera Selatan, Bang ya? Iya, ada Ranau, ada Semendo, ya kan, ada Muara ini. Kabupaten ini tuh. Waduh. Ada dari Muara ini yang saya aduk dalam satu, ada saya blend lah. Ya, luar biasa nih. Oke, nyambung lagi nih, Bang. Artinya masih ada yang belum tuntas dan harus segera dituntaskan. Iya, benar. Itu saya ngomong itu bukan kena saya bagian. Ya, seperti kita ini kan nggak mungkin bagian dari pemerintah atau bagian dari elit kan. Betul. Kepentingan kita supaya pemilu serentak 2024 itu kalaupun dilaksanakan minim dengan permasalahan, minim dengan konflik. Sangat berkatakan nol resistensinya. Ini yang perlu kita jaga. Ya kan, jangan nanti karena pengen kejar tayang, akhirnya dari penyelenggara kelabakan, hasilnya nggak legitimit. Persoalan efek dari pemilu yang akan harusnya membuat pemerintahan baru lebih mudah bekerja, ya kan, lebih meningkatkan kualitas pembangunan di era Pak Jokowi sekarang, ternyata itu nggak tercapai. Ini yang harus kita nggak ada interest tertentu, apapun nggak ada. Yang penting ditunda atau tidak, diperpanjang atau tidak pemilu ini harus membuat lebih baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Tidak boleh ada angka politik tersembunyi. Iya, artinya tidak boleh ada tabrak-tabrakan. Ada hidden agenda juga. Iya, ini nanti kata, oh ini akhirnya DPR RI, kepala daerah, penyelenggara, presiden, tambah masa dia jabatannya tambah banyak yang mereka peroleh secara ekonomis. Nah, ini kan salah ya Bang. Jangan berpikir ke sana Bang. Nah, jangan dulu ke sana. Iya. Sekarang kalaupun
jelas tepat waktu atau ditambah 1 tahun atau setahun setengah, tapi manfaatnya banyak ke masyarakat, bukan ke elit, bukan ada agenda politik tersembunyi. Nah, ini bahasa dan ini kalau harus memang jelas, gitu. pemilu tadi ditunda, ini beda ya Bang, pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan. Iya. Ya. Artinya 2024 pemilu ditunda, artinya memang benar-benar menyelesaikan sesuai dengan jabatan dan undang-undang yang mengatur tentang jabatan kepala daerah tadi. Iya, itu salah satu. Nah, sekarang bagaimana? Kan dari awal saya bilang, awalnya ini semuanya pengen serentak di 2029. Semua disesuaikan ada yang kalaupun dia mundur nggak terlalu jauh, kalaupun dia dipercepat jabatannya nggak terlalu sampai 2 tahunan dimakan masa jabatannya toh. Misalnya cuman 10 bulan akhirnya dipercepat atau setengah tahun itu masih bisa dipertimbangkan kan. Tapi yang dari 5 tahun dia berkuasa cuma 3 tahun, ya kan? Iya kan? Coba 2 tahun dia nggak punya kehilangan. Yang akhirnya sementara pertarungan politik untuk meraih sebuah kemenangan itu luar biasa, tumpah darah. Dan ingat, pemilu juga menyerap anggaran besar. Betul. Jangan dari penyelenggara KPU dan Bawaslu dan pemerintahnya, juga dari peserta partai politik. Itu mengeluarkan kos politik semua kan, dari aktor politik. Ini semua dari orang lingkaran-lingkaran yang terkait dengan elit politik. Itu dari tangan-tangannya tidak terlihat itu banyak Bang. Banyak, luar biasa. Jangan nanti dengan kondisi kita sekarang kan tidak normal kondisi ekonomi kita. Iya, betul. Bukan cuma Indonesia, hampir seluruh mengalami gangguan dari distorsi ekonomi ini kan. Iya. Nah, ini yang satu lagi adalah bagaimana proses politik yang berjalan ini tidak saling mengganggu proses politik lembaga-lembaga lain. Itu maksudnya. Jadi makanya alasannya jelas di luar aspek ekonomi tadi. Jangan ada agenda, jangan merasa ini diuntungkan oleh sekelompok elit politik tertentu saja yang berkuasa sekarang. Yang ketiga, yang pro dan kontra, yang keempat, pro dan kontra maupun yang netral, duduklah bareng, bicara bareng. Jangan nanti asal yang pro ini segala yang dilakukan pemerintah ini benar. Yang kontra, segala sesuatu yang dilakukan pemerintah ini salah. Yang netral bersikap ragu-ragu. Nah, mari ngumpul bareng walaupun waktunya panjang, mungkin 1 bulan, setahun Spartan. Tapi kan melahirkan ide dan gagasan yang memang berguna. Nah, berguna dan membuat bahwa akhirnya memahami kenapa ini tepat waktu, kenapa ini diperpanjang. Itu yang penting daripada kita sekarang dengan apalagi ruang untuk berpolemik ini terlalu banyak kan. Iya. Akhirnya membuat makin rumit dan makin kompleks, nggak menemukan jalan keluar. Akhirnya di antara kita saling memperuncing komunikasi di antara kelompok atau unit-unit sosial. Hal ini yang kita jaga ya. Itu juga jangan sampai lah menjaga situasi mengganggu keamanan kita ya Bang, karena hal-hal yang seperti ini Bang ya. Lebih kedepankan musyawarah ya sesuai dengan Pancasila ya. Kan nggak walaupun yang pro, yang kontra maupun yang netral. Mari, walaupun cukup waktu lama, secara Spartan bicarakannya. Yang di tingkat nasional, tingkat daerah, sampai ke tingkat terrendah di kabupaten kota, di kecamatan, di kelurahan, nggak apa-apa. Iya. Ini kan nama diskursus. Tapi kalau menurut Abang sendiri, ini kan dari banyaknya partai politik yang saat ini menyatakan sikap, pernyataan sikap mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Dan ada juga dan sejumlah partai politik di parlemen juga yang menyatakan tidak mendukung dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Nah, itu gimana menurut Abang? Jangan berwacana terus, Mereka kan elit, orang-orang terdidik. Dan ada media mereka untuk bicara bersama. Jangan malah bicara di ranah publik lewat media-media macam-macam. Akhirnya masyarakat ini semakin terbelah, semakin terpolarisasi. Kita kan nggak nyari polarisasi. Nah, makanya aku ngomong kembali, yang pro, yang kontra, maupun yang netral, dalam waktu kurun tertentu, secara Spartan, bicaralah. Apapun hasilnya. Apakah tepat waktu, apakah menunda setahun atau setahun setengah, tapi keputusan itu berdasarkan memang sudah melewati tahapan diskusi atau dialog yang panjang. Kan gitu. Jadi di masyarakat juga paham. Yang kontra pun nanti memahami, yang pro pun tidak merasa jumawa, yang netral pun di sini sepantasnya bersikap, kan begitu Jangan yang pro kontra, yang netral abu-abu terus gitu kan. Janganlah masyarakat dipertontonkan dengan hal yang seperti ini, kebingungan di masyarakat, terjadi pembingungan dan membuat masyarakat semakin ambigu terhadap sikap politiknya. Menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Mereka kan orang terdidik, Apa sih orang-orang terdidik itu untuk bicara bersama yang
kontra, yang netral, yang pro tadi. Apa sih? Mereka katanya mereka orang terdidik. Masa nggak menghindar dari tentang konteks dialog ini, kan repot. Oke, ini saran kita nih Bang dari Sumatera Selatan. Boleh dong kita memberikan masukan dan saran itu sebagai masyarakat yang melihat situasi politik dan rencana-rencana kebijakan-kebijakan jangka yang akan datang lah ya, jangka ke depan. Menurut Abang nih, Abang sebagai masyarakat memiliki saran seperti apa sih kepada teman-teman, kepada para wakil rakyat kita ataupun kepada pemerintah? Yang sekarang supaya mereka lebih peka aja. Pertama peka ketika mereka reses ataupun di kelompok di basis mereka dukung, bukan sekedar syarat mereka untuk mengadakan kunjungan aja. Benar-benar difilter. Mereka kan punya tim untuk merumuskan apa yang tepat dibawa dari masyarakat. Apa sih aspirasi masyarakat? Bagaimana kondisi terkini masyarakat terhadap sikap-sikap politiknya, dan ketika mereka jadi wakil rakyat juga sampai di mana keterpengaruhan mereka berdampak baik bagi paling tidak di 3-4 tahun terakhir menjelang pemilu ini. Nah, kemudian lebih mampu bersikap lah, jangan jadi ikon semua. Saya nyontohkan saya membandingkan antara legislator di tingkat pusat kita dengan Lampung. Lampung itu luar biasa, mereka menjalankan fungsi aspirasinya, fungsi wakil rakyatnya, fungsi keterwakilan mereka di pusat, di nasional, memberi banyak manfaat bagi masyarakat Lampung. Ini kita belum maksimal itu. Bahkan di pemerintahan provinsinya, coba lihat sekarang. Kita contoh yang paling sederhana, masalah tol Lampung. Tol Lampung, yang Lampung, Sumatera Selatan, Kayuagung, Palembang ini, yang memberi dampak manfaat adalah Provinsi Lampung. Nomor 3 di Indonesia secara nasional. Ini data loh bicara. Okupasi hotel terbesar di Indonesia untuk 2 tahun terakhir, apalagi dampak tol Kayuagung ini selesai, adalah Lampung. Luar biasa okupasi hotel itu terbesar nomor 3 nasional. Hotel dan kunjungan wisata itu okupansinya ya? Iya, tertinggi adalah Lampung. Untuk Sumatera nomor 1. Oke, tanggapi yang tadi dulu dong Bang, belum selesai nih tadi. Nah, itu contoh. Iya. Jadi kita tadi benar-benar lah juga, kalau memang misalnya persoalan kita konteks dalam pro dan kontra perpanjangan ini, ya sebutkan pemerintah Sumatera Selatan jangan malu-malu bersikap lewat legislatifnya di tingkat DPR RI, DPR pusat, kabupaten kota, juga Pemprovnya. Ini bagaimana sikap politik kita? Jangan ragu-ragu, nggak ada pemerintah pusat juga. Kalau sepanjang ini suara rakyat, bukan suara elit, suara rakyat Sumatera Selatan, mereka dengar kok. Jadi Sumatera Selatan punya sikap begini loh, sikap politik kami. Tolong bicara, berapa anggota DPR RI kita bicara, kemudian di DPR provinsi, kemudian pihak Pemprov dan beberapa kabupaten kota berembuk. Bagaimana persoalan perpanjangan ini? Mungkin ada yang dapat memperoleh keuntungan atau bonus dari perpanjangan. Ada juga yang tidak, gitu. Ada juga merasakan tidak ada manfaat ya buat mereka. Tapi bicara dulu. Mari diskusi. Artinya perlu duduk bersama. Perlu mereka. Iya. Mereka kan muda, sangat muda lah. Kalau untuk skala kebutuhan untuk duduk bersama buat mereka soal muda lah ini kan. Tinggal political will-nya punya nggak? Good will-nya punya nggak? Political will-nya punya nggak? Kalau punya, wujudkan. Oke, luar biasa sekali teman-teman sahabat catatan jurnalis. Artinya dalam menyikapi rencana dari perpanjangan pemilu, juga dari penundaan pemilu masa jabatan presiden, perlunya duduk bersama dari semua pihak, baik itu di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, sehingga dapat merumuskan sebuah keputusan-keputusan politik yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya Riza Palepi dan Bang Bagindo Togar, terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Wih, ini terima kasih Bang. Iya. Oke, ngopi lagi nih Bang. Iya.